Semalam Dania menemukan jurus baru mengalahkan Saga, bukan dengan diam seribu bahasa, bukan pula dengan menarik selimut dan membisu, karena laki-laki itu punya seribu satu cara menjahili istrinya. Tapi giliran Dania banyak bicara, dia mulai meladeni dengan jurus hmm, hmm, yang tidak ada lawannya itu. Dasar. Ya, aku cemburu. Cemburu. Memang cuma kamu yang bisa marah. Aku bicara dengan laki-laki lain. Aku juga bisa tidak rela melihatmu akrab dengan wanita lain. Sekalipun statusnya kamu menganggapnya adik. Kalau aku menganggap sekretaris kakak, apa kamu juga akan diam saat aku bicara dekat dengannya? Tidak kan? Tapi siapa juga yang mau punya kakak mencengkelkan seperti dia? Cuma begini saja mengambeknya. Sudah menghujani Dania dengan ciuman. Malah menang kan? Kalau aku ngambek, rasa orang aneh. Bagiku Amira itu udah seperti Jen dan Sophie. Begitu akhirnya dia mulai ceritanya, sambil memeluk dan mendekatkan wajah Dania ke dadanya. Dan malam itu untuk pertama kalinya Saga bicara banyak sekali. Dania mendesak kesal beberapa kali, tapi Saga malah terbahak. Lucu mungkin ya, melihat istrinya cemburu. Jarang kan melihat istrinya menunjukkan perasaannya. Pagi ini Dania terbangun dengan perasaan jauh lebih baik. Pembicaraannya dengan Saga semalam membuka sedikit tabir kehidupan Saga yang ingin diketahui Dania. Bahwa suaminya benar-benar laki-laki berhati hangat. Dia mencintai orang-orang yang layak untuk dia sayangi. Tapi setelah lewat masalah semalam, pagi ini masalah baru datang lagi. Kau lupa? Aku pernah mengurungmu di rumah? Tersenyum tipis mengingatkan kejadian kaburnya Dania. Kau baik-baik saja kan sampai sekarang? Jadi seperti merengek begitu kira-kira arti senyum jahat Saga. Sampai datang bulanmu selesai, kau akan tetap di rumah. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku sudah tidak apa-apa. Nyeri juga tidak perutku. Dan darah yang keluar juga tidak sebanyak hari pertama dan kedua. Wajah penuh harap dan membelah sudah. Dia setel dari sepagi tadi, menyesal. Seharusnya dia membujuknya dari semalam. Dan ia tidak memperkirakan akan seperti ini jadinya. Aku mau ke ruko, please. Sudah lama aku tidak datang. Mau kasih oleh-oleh juga, sayang. Memeluk pinggang Saga. Tidak. Langsung melepaskan tangan. Tahu upayanya sia-sia. Sayang, aku mau ketemu Raksa juga. Memberikan oleh-oleh untuknya dan untuk keluargaku. Mencoba lagi. Pantang mundur. Kegigihan selalu membuahkan hasil untuk perkara apapun. Apalagi urusannya dengan suami. Baiklah, benar. Bola mata redup milik Dania itu menjadi cerah berbinar. Semangat kembali menggelora. Kenapa malah jalan ke tempat tidur? Saga menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur, membuat Dania bingung. Kau bilang akan mati bosan sendirian, jadi aku akan membatalkan semua rencana kerjaku. Aku akan di kamar dan menemanimu saja. Tubuhan muda yang bisa masuk kerja seenaknya sedang pamer kekuasaannya. Siapa yang mau begitu? Aku benar-benar ingin memukulnya sekarang. Baiklah, aku akan di rumah sayang, menunggumu. Sekarang pergilah bekerja. Jangan begitu, ayo pergilah. Dania menarik lengan Saga dan mendorong tubuhnya untuk menuju pintu kamar. Bisa tambah runyam kalau laki-laki ini di rumah seharian. Dania ingat di lantai bawah gadis itu masih di sana, menunggu kesempatan. Ibu juga sama halnya. Dia terlihat jauh lebih agresif dengan kata-katanya di saat makan malam. Walaupun Tuan Saga mengatakan dia cuma adik, tapi melihatnya menempel terus membuatnya benar-benar cengah. Dia cantik, tapi cara yang dia pakai berbeda dengan Helen. Dia benar-benar memakai trik adik menggemaskan untuk mendekati Tuan Saga. Perang batin sendiri di hati Dania. Saga menahan handle pintu yang dipegang Dania. Dia menarik dan mendorong tubuh kecil itu sampai menempel pada pintu. Apa? Cium. Meraih ujung dagu Dania. Tidak mau. Padahal tadinya aku mau mengizinkan mengundang adikmu ke rumah ini. Kalau begitu tidak jadi. Melengos kesal. Tunggu. Tertawa palsu sambil memegang kedua pipi. Aku cuma bercanda sayang. Mau cium di mana? Sini. Menunjuk bagian pipi dan bibir. Semua? Sini. Menunjuk semua bagian wajah dan juga leher dengan tidak tahu malunya.
laki-laki aku kalah telak gini sih. Menciumi semua bagian yang ditunjuk Saga dengan seenaknya. Sudah kan? Saga tertawa puas. Jadi Raksa boleh datang kemari mengunjungiku? Terima kasih sayang. 2 kali kecupan di bibir. Kecupan kejutan itu membuat wajah Saga merona senang. Nia, kau tahu kan? Walaupun dia adikmu, aku tetap menganggapnya laki-laki. Artinya, jaga sikapmu ketika berinteraksi dengannya. Jangan melakukan kontak fisik berlebihan dengannya. Dia laki-laki, mau dia adikmu sekalipun. Mulai lagi. Kalau begitu, kau juga janji jaga sikapmu dengan Amira. Kalau Raksa yang benar-benar adikku saja tidak boleh, apalagi Amira. Manisnya kalau istriku cemburu. Kali ini Saga yang mencium duluan. Aku serius sayang. Bicaranya sudah terbungkam. Saga tidak memberi kesempatan Dania bicara. Cuman panjang sampai Dania kelagapan. Hei, kenapa sih? Aku jadi susah bernapas nih. Kau menggemaskan sekali kalau sedang cemburu ya. Kau sampai lupa bernapas lagi kan? Tentu saja aku cemburu. Kau kan suamiku. Mendengar itu wajah Saga benar-benar terlihat sangat senang. Dia menjatuhkan dagunya di bahu Dania, memiringkan wajahnya dan menempelkan bibirnya di leher gadis itu. Dania menjerit saat ciuman keras membekas merah sebagai tanda kepemilikan menempel di sana. Nia, dia bukan levelmu sama sekali. Kau tahu kan sebesar apa aku mencintaimu? Tapi aku senang kalau kau cemburu begitu. Memberi kecupan terakhir di leher Dania sebelum mengangkat kepalanya. Cih, senangnya ya kalau istrimu cemburu. Sudah sana, kau bisa terlambat nanti. Mendorong tubuh Saga menjauh. Akhirnya mereka keluar dari kamar. Dania merapikan lagi rambutnya saat menuruni tangga. Dia bisa melihat di meja makan sudah ada semua orang, minus Jenika, karena dia sudah harus berada di kantor jam segini. Hari yang melelahkan ketimbang harus bekerja di ruko akan dimulai Dania setelah kepergian Saga ke kantor. Tetapan ibu dan Amira di sampingnya sudah tidak bersahabat. Hanya Sofi yang terlihat girang sambil melambaikan tangan. Kakak ipar, terima kasih oleh-olehnya. Aku suka sekali. Kajen juga suka. Saga memeriksa beberapa file yang diserahkan Han setelah mobil melaju keluar dari gerbang rumah utama. Mereka tidak ada yang bicara sampai mobil memasuki area parkir gedung Antarna Group. Kau sudah mengatakan pada Pak Mun untuk mengawasi Amira? Mobil berhenti di area parkir VVIP khusus presiden. Ibu belum mengatakan apa-apa. Saya sudah menjelaskan pada Pak Mun untuk melakukan apa. Perkara Nyonya, Anda tidak usah memikirkannya. Saga mendesah. Terlihat sekali dia sedang menahan kesal. Semenjak tahu bagaimana beratnya menjadi ibu, dia sudah berjanji untuk mencoba mengalah dengan apapun yang ibunya lakukan. Tapi sepertinya ibu mulai melewati batas. Membawa Amira adalah bukti nyata kalau ibu benar-benar seperti mengajaknya berperang. Biarkan pelayan wanita itu menemani Dania selama di rumah. Aran? Ya, atau pelayan yang dulu ada di rumah belakang yang berteman dengan Dania. Baik, kau sudah mengatur pertemuan dengan dokter? Saka harus tahu semua dengan jelas. Baru dia akan membuat keputusan penting setelahnya. Di satu sisi dia hanya mau Dania menjadi ibu dari anak-anaknya, tapi di pihak lain, dia takut kalau Dania tidak akan sanggup melewati semuanya. Karena hamil dan melahirkan, tidaklah semudah yang ia bayangkan selama ini. Sore nanti kita ke RS Tuan. Hari ini Tuan Nona sudah membuat janji dengan Anda. Apa mau saya majukan di jam makan siang? Keluar dari mobil lalu membuka pintu belakang. Tidak perlu, lakukan saja sesuai jadwal. Mau apa dia? Mengabarkan kalau dia akan segera menikah. Saga tertawa mendengarnya. Hah? Dia benar-benar menikah? Menghentikan langkahnya. Apa dia menikah dengan... Tidak mau menyebutkan nama seseorang dengan bibirnya. Tidak Tuan, pacar Tuan Noah sekarang psikolog. Baguslah, siapkan rumah yang pernah kujanjikan kepadanya sebagai hadiah pernikahan. Baik Tuan. Saat memasuki gedung Antarna Group untuk pertama kalinya, Saga berpapasan dengan Raksa. Pegawai magang itu berhenti dan menundukkan kepalanya sopan. Saga berhenti tepat di depannya, membuat Raksa mendongakkan kepala.
Raut cemas muncul di wajahnya. Mau apa Tuan Saga? Kenapa dia berhenti di depanku? Kau bisa datang ke rumah mengunjungi kakakmu? Wajah Raksa terkejut mendengar kata-kata yang tidak terduga itu. Dia menjawab cepat sambil menundukkan kepala beberapa kali sebagai bentuk terima kasih. Baik Tuan, terima kasih banyak. Melihatnya sesenang itu membuatku jadi kesal. Cih. Han yang berjalan di belakang Saga bahkan sampai angkat bahu saat melihat tuannya menyapa Raksa duluan. Tadinya dia berpikir Tuan Saga akan acuh dan pura-pura tidak mengenalinya. Han, ya Tuan, kapan kau mau menyusul Noah? Diam dan tidak menjawab. Bahkan sampai memasuki lift menuju lantai paling atas gedung megah Antarna Group. Teriknya siang menguapkan semangat para pekerja kantoran. Lelah dan rasa lapar yang menyatu. Saat jam makan siang datang, sudah seperti obat penghilang dahaga. Rutinitas obrolan dengan teman sekerja saat makan siang bisa dipakai menjadi sedikit pelipur lelah, apalagi untuk para pekerja yang sedang main lirik-lirikan dengan teman sesama kantor. Curi-curi kesempatan, sesederhana itulah siklus harian para pekerja kantoran. Dan karena alasan pentingnya jam makan siang bagi para karyawan, Antarna Group memberikan fasilitas makanan yang terbilang di atas rata-rata. Kafeteria kantor untuk para karyawannya, baik di gedung pusat ataupun setiap anak cabang perusahaan. Sapuan peluh dan keringat yang sudah mereka berikan untuk perusahaan dibayar dengan baik selain dengan gaji, bonus tahunan, namun juga fasilitas yang memadai untuk para karyawannya. Saga Rahardian tahu bagaimana membayar kerja keras karyawannya dengan baik, di luar semua tuntutan kesempurnaan. Saga selalu punya ruang untuk membalas kerja keras orang-orang yang bekerja untuknya. Untuk itulah saat ini, dia ada di sini, di sebuah restoran dengan konsep keluarga. Dekorasi dan cat dinding yang menonjolkan kehangatan sebuah rumah. Foto-foto pemilik restoran beserta keceriaan keluarga menghiasi hampir seluruh dinding. Memasak dengan cinta, sebuah tulisan besar yang tertulis di belakang meja kasir. Begitulah konsep yang ditawarkan restoran ini. Rindu masakan rumahan yang tidak mempunyai waktu untuk memasaknya sendiri di rumah adalah target utama pemilik restoran. Dengan model persamaan seperti di jamuan dan pesta, pelanggan dipersilakan mengambil makanan mereka sendiri. Ada antrian panjang pelanggan berderet di depan puluhan menu makanan. Mereka dengan tertib mengambil makanan yang hendak mereka makan. Lalu masih harus antri lagi melakukan pembayaran. Perut-perut lapar rela menunggu demi sepiring lezatnya makanan. Sementara itu, berjalan masuk ke dalam area restoran, akan dijumpai bilik-bilik privat, ruangan yang bisa disewa di luar menu makanan. Area yang bisa dipakai meeting atau sekedar keluarga yang ingin mendapatkan area khusus. Dan di sebuah ruangan yang paling bagus, atau mungkin saja khusus untuk hari ini, ruangan itu disiapkan untuk tamu istimewa. Dia adalah presiden Antarna Group, Saga Rahardian Wijaya. Dia sedang menikmati makan siangnya. Sekretaris Han juga sedang makan di meja yang sama. Sementara itu di depan mereka, seorang laki-laki yang terlihat sangat bahagia berada di situasinya sekarang. Senyum cerah di wajahnya sedang memenuhi ruangan sedari tadi, melihat orang yang di depannya menikmati makan siangnya. Terima kasih Tuan, sudah mau memenuhi undangan kami. Istri saya sangat bahagia dan berterima kasih karena kedatangan Tuan. Selepas pelayan datang membereskan meja, dia mulai bicara menunjukkan rasa bahagianya. Apa Tuan menikmati makanannya? Apa makanan di sini dibuat oleh istrimu? Menjawab dengan tanda tanya, tapi laki-laki itu terlihat sangat senang mendengar pertanyaan itu. Istriku bisa pingsan kalau aku bilang, Tuan Saga makan makanannya dengan lahap. Iya Tuan, restoran ini adalah impiannya. Dia terlibat sendiri untuk urus dapur, dari pemilihan bahan sampai menu masakan. Pertahankan itu, aku cukup suka makanan di sini. Nia juga pasti akan suka kalau aku mengajaknya ke sini. Istriku, Tuan Saga akan mengajak Nona dan Nia suatu hari nanti. Girang sendiri dalam hatinya. Terima kasih Tuan,
Terima kasih atas semua kebaikan Tuan pada keluarga saya. Mata laki-laki itu mulai berkaca. Semoga keluarga Tuan dan Antarna Group selalu dilimpahi kebaikan. Ingin rasanya laki-laki itu berterima kasih lagi, menggenggam tangan, bahkan ingin sekali dia memeluk Tuan Saga sebagai bukti terima kasihnya. Tapi dia cukup tahu bahwa dia tidak diizinkan untuk melakukan itu. Ketika Saga mulai meraih kertas-kertas di hadapannya, artinya kembali ke urusan pekerjaan sekarang. Apa kau bisa menyelesaikan desainnya dalam 2 hari? Setelah membaca semua laporan, perusahaan Saga mengatakan kalau dia menginginkan satu set perhiasan untuk hadiah ulang tahun istrinya. Sesuatu yang spesial yang dengan milik siapapun, berbeda dengan milik siapapun. Kami akan melakukan yang terbaik, Tuan. Menjawab dengan semangat dan penuh keyakinan. Sebuah kebanggaan bagi dirinya dan juga karyawannya kalau bisa memberikan hasil bahkan di luar ekspektasi laki-laki di depannya. Karena ini untuk pertama kalinya Tuan Saga meminta desain khusus perhiasan. Bahkan seingatnya, waktu pernikahan dia pun tidak memesan secara khusus cincin pernikahannya. Han akan menghubungimu untuk detailnya. Baik Tuan, baiklah, aku percaya padamu. Laki-laki yang merupakan CEO dari anak perusahaan Antarna Group yang merupakan perusahaan perhiasan berkelas dunia itu bangun saat Saga menarik kursi dan bangun. Sekretaris Han juga mengambil sikap yang sama. Beberapa kali sambil mengantarkan Saga keluar dari tidak berhenti, dia mengucapkan terima kasih. Istrinya yang sudah menunggu di luar ruangan juga mengambil sikap yang sama. Selepas kepergian mobil Tuan Saga, sepasang suami istri itu masih berdiri sampai mobil hanya menyisa setitik noda di kejauhan. Mereka saling berpandangan. Sayang, apa Tuan Saga suka dengan makanan kita? Tidak? Meralat sendiri pertanyaannya. Apa dia makan sesuatu di dalam tadi? Sang istri berharap cemas sambil mencengkram tangannya sendiri. Antara penasaran sekaligus takut. Baginya, jika hanya dicicipi saja, dia sudah akan sangat bersyukur. Dia makan istriku, dia makan masakanmu, dan dia bilang menyukainya. Dia bilang ingin membawa Nona Dania kemari untuk makan di sini. Seperti ada bintang berpijar di siang hari, istri CEO itu berteriak girang sambil memeluk suaminya. Dia benar-benar baik ya sayang. Tempat ini, impian masa kecilku ini, tidak akan pernah terrealisasi tanpa kebaikan darinya. Di sudut mata wanita itu menitikkan air mata bahagia dan mengucapkan doa-doa terbaik untuk Antarna Group. Begitulah Saga. Bagi sebagian orang yang tidak mengenalnya, dia memang terlihat angkuh, dingin, dan tidak tersentuh. Tapi percayalah, dia menghormati dan menghargai siapapun yang sudah bekerja keras untuk dirinya. Dengan penghargaan yang dia tunjukkan melalui sikap hangatnya yang tidak pernah nampak di media.